dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oleh perkataan-perkataan, oleh pernyataan-pernyataan iman kami, maka kami akan mengalami kemenangan. Dalam nama Yesus kami siap dengan firman. Urapi kami, urapi pendengaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan dibuka. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita bisa hadir di tempat ini setelah seminggu kita tidak jumpa dalam ibadah raya. Namun bagi teman-teman kita yang ada bisa hadir dalam gospel malam, tentu kita masih merasakan atmosfer dari kuasa Roh Kudus itu sendiri. Amin. Mari kita lihat, saudara-saudara, renungan firman Tuhan hari ini. Nah, jadi ketika Yesus naik ke surga, disaksikan oleh murid-murid dan awan menutupi dari pandangan mereka. Dan kita sudah lihat firman Tuhan hari Kamis kemarin, mengapa perlu disaksikan kenaikannya ini, ya? Mengapa perlu disaksikan? Padahal dia bisa datang dan pergi. Setelah dia bangkit, dia bisa saja datang dan pergi, dan bisa saja dia dari surga berkata, aku sudah di sini ya, aku sudah di sini, aku sudah di surga. Gak usah bilang-bilang. Tapi untuk kenaikan, mengapa perlu disaksikan? Nah, mengapa perlu disaksikan? Kita sudah lihat hari Kamis yang lalu. Alasan yang pertama adalah untuk menegaskan bahwa dia berasal dari Bapa, ya. Ada asalnya dan dia kembali ke asalnya. Aku datang dari Bapa, datang ke dunia dan meninggalkan dunia dan kembali kepada Bapa. Dia sedang menunjukkan bahwa ada sebuah tempat yang berbeda dari dunia. Nah, kemudian mengapa perlu disaksikan kenaikannya? Kenaikannya itu menjadi sebuah isyarat tentang diangkatnya orang-orang percaya nanti di angkasa, ya. Dan kenaikannya juga kenapa perlu disaksikan? Kenaikannya menegaskan cara datangnya, nah, ya, cara datangnya. Seperti kamu melihat dia naik, seperti itu juga kamu akan melihat dia turun. Cara dia naik dan itu juga menjadi cara dia turun. Dia naik di Bukit Zaitun dan dia juga menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Jadi begitu jelas makna dari kesaksian, ya. Nah, sekarang kita lihat setelah Yesus naik ke surga, Yesus minta kepada murid-murid jangan tinggalkan Yerusalem. Yesus berkata dalam Matius pasal yang terakhir, ayat yang terakhir, Matius pasal 28 ayat 20 dan 21, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa murid, baptislah mereka, ajarlah mereka. Nah, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, jadi ketika Yesus mengatakan demikian, ada satu pesan sebelum itu terjadi, yaitu tinggal di Yerusalem sampai diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Karena mereka tidak akan bisa, saudara-saudara ini, ya, ini up ini tidak akan bisa up ini kalau tanpa kuasa. Kalau tanpa kuasa nggak bisa. Jadi sebelum itu
menunggu sampai kuasa itu datang. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, kemudian mereka menunggu selama 10 hari. Hari pertama, hari kedua belum, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari yang ke-10 baru. Sementara kalau kita kan doa 10 malam, hari pertama pun sudah dilawati Tuhan, ya. Amin. Karena yang Roh Kudus sudah datang dari dulu. Jadi kita melaksanakan tradisi doa 10 malam bukan karena Roh Kudus belum datang, sudah datang. Namun tradisi ini kita pertahankan karena banyak hal yang positif terkandung di dalamnya. Daripada enggak dibuat, kenapa tidak dibuat? Ya, dilakukan saja, karena pengalaman anak Tuhan banyak mengalami lawatan Tuhan dalam doa 10 malam. Memang ada banyak gereja yang tidak melakukan, tidak masalah, dengan alasan mereka percaya bahwa Roh Kudus sudah curang. Tetapi kita masih mempertahankan tradisi ini karena kalau kita doa 10 malam ada konsentrasi khusus, ya, sehingga kita fokus bersama-sama menikmati janji Tuhan, ya. Sewaktu-waktu kapanpun memang kita bisa, ya. Tetapi kalau doa 10 malam itu adalah satu waktu khusus. Jadi saudara-saudara, ketika kami ngobrol-ngobrol di mobil dengan anak istri, banyak anak Tuhan dalam doa 10 malam itu begitu gigih, tapi setelah lewat tidak ada lagi. Padahal begitu panjang waktu yang Tuhan berikan. Seumur hidup kita bisa, saudara-saudara, meminta supaya janji ini tergenapi dalam kehidupan kita pribadi. Karena Allah itu, Roh Kudus itu dicurahkan supaya kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi, ya, bukan mengalami Tuhan secara gereja, enggak. Oh, aku Roh Kudus di GBI, di GBI, di sana. Itu pekerjaan Roh Kudus secara umum, secara kolektif. Tapi Tuhan mau kita mengalami secara pribadi. Keselamatan itu pribadi, pengalaman Roh Kudus itu juga pribadi. Nah, makanya pergunakan waktu sebaik mungkin seumur hidup, ya. Jadi orang membangun pengajaran, mereka mengatakan bahwa Roh Kudus itu tidak semua orang terima. Buktinya sudah lama aku menunggu, tidak juga aku alami. Ketika dia tidak mengalami sekian lama menunggu, bukan berarti dia tidak bisa dipenuhi Roh Kudus. Jadi bukan itu menjadi tolak ukur, ya. Pengalaman dia tidak dipenuhi Roh Kudus bukan menjadi sebuah doktrin bahwa tidak semua orang bisa dipenuhi Roh Kudus. Bukan begitu, ya. Semua orang percaya bisa mengalami kepenuhan. 120 orang berdoa di lautan Yerusalem. 120 orang yang dibunuh. Gak ada 110 atau 111, lalu 9 tidak. Semua. Berarti semua orang bisa mengalami, ya. Jadi jangan berputus asa. Ketika Rasul-Rasul mendengarkan bahwa di Samaria telah tersiar berita, mereka telah percaya pada Yesus, lalu mereka pergi ke sana. Lalu Rasul-Rasul tahu bahwa mereka sudah percaya sama Yesus, namun belum menerima Roh Kudus. Artinya percaya pada Yesus itu hal yang berbeda dengan menerima Roh Kudus adalah pengalaman yang khusus, yang berbeda.
Lalu ada orang berkata, kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus tapi percaya pada Yesus masuk surga enggak? Itu enggak usah dibahas. Itu sebuah paket, enggak usah dibahas berandai-andai. Itu sebuah paket. Jadi kalau Tuhan bilang dipenuhi Roh Kudus, ya minta saja sama Tuhan. Enggak usah bilang cukup percaya, yang penting masuk surga. Kalaupun ternyata enggak penuh, ternyata masuk surga juga ya. Bukan begitu. Bukan begitu ya. Keselamatan itu ada paket lengkap, ya, paket lengkap. Jadi anak Tuhan pergunakan waktu sebaik mungkin, haus akan Tuhan untuk mengalami kebenaran Roh Kudus ini. Waktu saya di sekolah kita, ya saya cerita sedikit karena ini momen khusus. Sekolah kita itu siap. Di situ dikatakan direktur sekolah kita, bagaimana kau bisa melayani kalau kau tidak dipenuhi Roh Kudus? Ada mata pelajaran Roh Kudus, mata pelajaran Roh Kudus. Kalau di STT disebut pneumatologi, tapi di STT itu hanya ilmu saja, ilmu pengetahuan. Tapi dalam sekolah kita langsung mengalami. Nah, siapa yang benar-benar Roh Kudus datang ke depan? Kelas 1 semuanya. Berbaris, pamit tangan berdoa. Luar biasa lawatan Tuhan. Nah, kemudian pulang semua. Masih ada orang yang belum dipenuhi di sini. Disebutlah namanya. Kau, si Komos belum langsung terpojok tidak malu. Jadi kalau kita nggak penuh Roh Kudus, kita ada rasa malu, ada rasa sedih. Apalagi dikasih tahu lagi. Padahal saya sendiri sudah rasa malu luar biasa, dikasih tahu lagi makin malu. Ternyata kesedihan ini adalah kesedihan yang positif. Nah, kau tidak boleh keluar sekolah kita kalau kau belum dipenuhi. Jadi mungkin saya tidak praktek di sekolah kita, mungkin karena itu kali. Nah, tapi sepanjang praktek itulah kerinduan saya. Itu kerinduan saya. Iya ya, ngapain saya ini? Kalau Roh Kudus saja nggak membunuh saya, ngapain saya melayani? Bagaimana saya bisa nanti jadi berkat bagi orang lain? Karena itu adalah syarat seperti yang Tuhan tetapkan, tinggal di Yerusalem sebelum diperdamaikan. Kau tidak bisa begitu kalau Roh Kudus belum datang. Jadi kerja begitu, mengebel, menyapu, itu terus yang saya pikirkan. Saya sedih sekali. Jadi kalau Bapak Ibu punya rasa sedih kalau belum penuh Roh Kudus, bagus, amin, bagus. Tapi kalau nggak sedih, nggak bagus. Kalau saudara sedih, berarti saudara sedang mengalami tekanan. Tertindas itu baik bagiku, supaya aku mengerti ketetapan. Kalau nggak ada kesedihan, tidak ada Tuhan itu, air itu mengalir ke tempat yang rendah. Lalu siapalah sampai selesai itu, anak dibanding dalam Tuhan. Istri saya juga punya pengalaman begitu dulu. Waktu di sebelum sekolah kita, ya. Akhirnya saudara-saudara terus sepanjang praktek itulah pergumulan saya. Enggak ada yang lain. Karena teman-teman saya suka. Ya akhirnya satu saya berdoa. Ya. Akhirnya Tuhan memberikan karunia itu. Jadi pengalaman saya dengan pengalaman orang lain berbeda ya. Ada orang kalau memegang seperti semalam saya bilang arus listrik ya. Ada orang memegang
itu biarlah kantor Papua melupa. Ada orang kayak Pak Utama, kalau orang belajar, tidak apa-apa karena sudah terbiasa dengan arus. Ada orang juga belum kena. Jadi arus itu bagaikan Roh Kudus. Bagaimana reaksi kita? Yang penting karena arusnya. Ya. Karena itu minta seumur hidup kita. Kalau belum punya pengalaman itu, bukan berarti saudara tidak akan punya pengalaman itu. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibuka. Mintalah, maka engkau akan menerima. Nah, jadi ketika Yesus pergi ke surga, maaf ya, saya sedang lagi pol-pol ini. Mungkin karena angin ya. Nah, ketika Yesus dari ke surga, lalu dia menjanjikan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus datang dan tugas utama Roh Kudus itu apa? Ya, apa tugas utama? Jadi tugas utama Roh Kudus itu seringkali kita salah mengerti. Satu waktu orang Pentakosta ini menganggap bahwa gereja lain tidak mempercayai Roh Kudus. Satu waktu kami mempunyai TVRI hitam putih. Lalu berkhotbah di sana orang Protestan. Lalu Allah kita Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu almarhum bapak saya lebih selalu pada laki buat kita. Kenapa rupanya? Tidak Roh Kudus. Jadi saya pikir, emangnya hanya Pentakosta yang mempercayai ada Roh Kudus? Saya pikir itulah artinya betapa fanatiknya dulu orang Pentakosta mengklaim bahwa Roh Kudus itu hanyalah milik sendiri. Padahal Roh Kudus itu tugasnya dia Tuhan mengutus Roh Kudus bukan hanya untuk GPDI. Masuklah ke GPDI maka kamu akan menjadi Roh Kudus. Ya, bukan. Itulah sempitnya cara berpikir zaman dulu. Jadi ketika dikatakan Roh Kudus, didokter Roh Kudus. Jadi seolah-olah hanya kita yang mengklaim bahwa Roh Kudus itu adalah milik kita. Nah, Roh Kudus itu tugasnya itu besar, ya? Besar. Tidak hanya sekedar kita berbahasa roh. Jadi kita harus memahami secara lengkap apa pekerjaan Roh Kudus ini, supaya kita tahu betapa penting Roh Kudus ini. Makanya banyak anak Tuhan ketika habis bersepuluh malam langsung apa? Langsung merasa merdeka. Masa juga 10 malam bebas. Berarti dianggap 10 malam itu satu penyiksaan. Nah ketika selesai bebas. Misalnya kalau setengah 6 mulai setelah 10 malam teringat dia waktu malam ibadah 10 malam. Masa oh hidup Tuhan di mana? Tidak tahu dia PA. Jadi dianggap sebuah penyiksaan, bukan sebuah waktu yang dirindukan untuk bersekutu. Nah, jadi umat-umat Tuhan, khususnya karismatik, khususnya GPDI, harus mengerti tugas Roh Kudus ini secara lengkap. Ya. Nah, apa tugas Roh Kudus ini? Yang pertama kita lihat tugas Roh Kudus ini yang pertama adalah bagi orang tidak percaya. Dalam Alkitab dikatakan, ketika Roh Kudus datang,
maka Roh Kudus itu datang ke dunia ini, bukan ke satu kelompok, ke dunia. Kalau murid-murid mengalami secara khusus, tapi sebenarnya dia datang ke dunia, ya, ke dunia. Nah, apa tugasnya bagi orang tidak percaya? Dan mari kita baca sama-sama 2-3 ya. Dan kalau ia datang, ia akan memisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan perhakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan perhakiman karena berdosa dunia ini telah dihukum. Jadi tugas Roh Kudus itu yang pertama itu adalah bagi orang yang tidak percaya. Bagi orang tidak percaya, tugasnya adalah menginsafkan dunia. Menginsafkan dunia berarti semua. Jadi Roh Kudus itu adalah roh terinsaf. Insaf itu sadar, menyadarkan. Karena kalau Roh Kudus sudah datang, manusia itu nggak sadar bahwa manusia itu telah berdosa. Menginsafkan dunia akan apa? Akan dosa. Nah, kita masih ingat Bapak Ibu ilustrasi tentang kondisi manusia itu begini, ya? Masih ingat Bapak Ibu? Masih jelek karena sudah jauh dari Tuhan, sudah rusak. Nah, Roh Kudus menginsafkan manusia bahwa kondisinya sudah begini. Jadi manusia itu disadarkan kalau itu sudah begini. Jadi tidak ada yang benar seorang pun. Ketika Yesus datang, Dia adalah kebenaran. Kalau aku tidak datang, tentu kamu tidak berdosa. Tapi ketika aku datang, maka kamu berdosa. Artinya Yesus adalah kebenaran, tolak ukur. Ketika Dia datang ke tengah-tengah manusia, kehidupan Yesus menyatakan kondisi manusia karena berbeda. Nah, sekarang Yesus sudah pergi. Roh Kuduslah yang menyadarkan, menginsafkan. Jadi Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa. Kemudian Roh Kudus menginsafkan dunia akan kebenaran. Ini kebenaran. Nah, jadi di ayat selanjutnya dikatakan bahwa aku telah pergi kepada Bapa. Akan kebenaran bahwa aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Artinya tolok ukur kebenaran, tolok ukur kehidupan telah pergi. Dia pernah datang ke dunia, namun dia pergi. Sekarang yang menyadarkan manusia itu Roh Kudus. Yesus adalah tolak ukur itu, bandingkan dengan dirimu. Yesus adalah patokan. Jadi manusia harus sadar bahwa manusia itu telah jauh dari patokan. Jadi Roh Kudus menginsafkan, menyadarkan manusia akan kebenaran. Kebenaran itu adalah Allah sendiri. Kebenaran itu adalah Bapa adalah kebenaran, Kristus adalah jalan kebenaran, Roh Kudus adalah kebenaran. Dia adalah fakta dari kebenaran itu. Nah, Roh Kudus menginsafkan bahwa manusia telah berbeda, telah jauh. Kemudian Roh Kudus menginsafkan dunia akan penghakiman. Nah, kalau manusia sudah menyadari begini, tetapi
tidak insaf bahwa dirinya berbeda, patokan itu terpampang di hadapan matanya, tapi dia tidak mau berubah, tidak mau dipimpin, tidak mau datang kepada kebenaran, maka dunia diinsafkan oleh Roh Kudus akan adanya penghakiman. Ada penghakiman. Artinya manusia telah berdosa dan Tuhan telah memberikan patokan kebenaran. Nah, kalau patokan ini tidak, saudara-saudara, dikejar, patokan ini tidak menjadi acuan dalam hidupnya, awas ada penghakiman. Roh Kudus menyadarkan manusia tentang itu. Makanya saudara-saudara, misi Yesus Kristus datang ke dunia ini menjadi patokan supaya semua manusia itu hidup seperti Dia. Dan kalau tidak, iblis telah dihukum, penguasa dunia telah dihukum katanya. Apa maksudnya? Karena iblis tidak mengacu kepada patokan kebenaran, maka iblis menjadi contoh yang sudah terhukum gara-gara tidak mengacu kepada patokan kebenaran. Itu tadi ada ayatnya kan? Iblis telah dihukum. Jadi dunia itu diinsafkan adanya dosa. Kondisi kita sudah begini. Dan di satu sisi Roh Kudus menginsafkan dunia adanya patokan, adanya kebenaran, adanya tolak ukur, menjadi acuan hidup manusia. Dan Roh Kudus menuntut manusia kepada keselamatan di dalam Kristus sehingga bisa hidup dalam kebenaran. Kalau tidak, ada penghakiman karena sudah terbukti iblis sudah dihukum gara-gara tidak hidup dalam kebenaran. Dan mari kita lihat Bapak Ibu 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 11, tolong seorang anak Tuhan membaca. Silakan, ayat ini panjang, lalu kita lihat contoh dari penghakiman ini. Silakan 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 14. Silakan dengan suara keras. Siapa yang 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 14, demikian firman Tuhan. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang menduga dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Iya, sampai situ. Contoh yang pertama bahwa terjadi penghakiman karena tidak hidup sesuai kebenaran, padahal telah ada patokan, telah ada acuan. Contohnya malaikat. Pertama, contoh yang diangkat oleh Petrus adalah contoh yang ada di langit. Coba baca sekali lagi. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat, Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat, terus tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap. melemparkannya ke dalam neraka. Mengapa dihukum? Karena keluar dari kebenaran, lepas dari Allah. Jadi kalau lepas dari Allah berarti tidak ada kehidupan. Terus, Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, ini contoh yang kedua. Terus, tetapi hanya menyelamatkanmu, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika Ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. tidak menyayangkan dunia purba zaman Nuh. Penghakiman juga berlangsung karena tidak hidup dalam patokan kebenaran. Malaikat juga demikian, dunia purba pun demikian. Terus
Jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Nah, di zaman Lot juga demikian. Nah, sekarang Roh Kudus itu turun untuk menginsafkan tentang ketiga hal ini. Manusia telah berdosa, kemudian supaya tidak ada alasan bagi manusia, maka ada tolak ukur, ada kebenaran untuk menjadi contoh, untuk menjadi acuan. Makanya Yesus datang ke dunia ini untuk memberi teladan. Dia meninggalkan teladan bagi kita untuk ditiru, untuk dilihat. Begini loh manusia yang Tuhan mau itu begini, kata Yesus. Kira-kira begitu. Sebelum Yesus datang, manusia berpikir, bagaimana caranya hidup dalam Tuhan? Bagaimana caranya? Nah, Yesus datang, begini caranya. Jadi ketika Yesus memberikan teladan, lalu Yesus pergi. Teladan itu telah ditinggalkan, dan Roh Kudus selalu menyadarkan, menginsafkan ini akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Ketiga hal ini disadarkan. Ada dosa, ada kebenaran, ada penghakiman. Dosa, kebenaran, penghakiman. Dosa, kebenaran, penghakiman. Dosa, kebenaran, penghakiman. Itu akan berlangsung terus disuarakan Roh Kudus ini kepada semua umat manusia. Jadi bukan hanya dosa penghakiman, enggak. Ada solusinya, ada kebenaran, ada acuan. Engkau bisa bebas, ada acuannya, ada patokannya, ada teladan yang bisa kau tiru. Itulah Allah yang adil. Di satu sisi dia menyatakan ada dosa, di sisi lain ada jalan keluar kebenaran. Dan kalau tidak diikuti jalan keluar, di mana dia telah membayar harga untuk itu, ada penghakiman. Dan kalau orang nanti masuk neraka, tidak bisa lagi menyalahkan Tuhan. Itu tugas Roh Kudus bagi kita. Makanya perlu penginjilan. Nah, kemudian yang berikut, yang kedua kita lihat, bagi orang percaya. Nah, sekarang kita lihat bagi orang percaya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi yang pertama, tugas Roh Kudus bagi orang percaya adalah memimpin kepada seluruh kebenaran. Tadi kan bagi dunia, Roh Kudus itu tugasnya menyatakan dosa, kebenaran, penghakiman. Nah, sekarang orang di dalam Tuhan, bagaimana supaya kebenaran itu menjadi milik kita? Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran, memimpin kepada patokan itu. Makanya perlu kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus itu kan menolong kita dalam kelemahan. Namanya pun Roh penolong, ya, penolong. Menolong dalam hal apa? Menolong kita kepada kebenaran. Bukan menolong kita untuk dalam lempang pilih puas. Nah, puas, oh haleluya, puas. Setelah puas, belum puas ngapain? Misalnya ada kakek, kalau Nabi Yesus sampai tumbang aku, sampai marpulasa itu, lega aku rasa, sampai masa marpor suara kudus 10 malam, marpor luar biasa 10 malam. Setelah itu apa? Mau ngapain?
Roh Kudus itu menolong. Ketika kita lemah, kita gak percaya Tuhan, manusia kalian Tuhan berdoakan nama Tuhan, pada Tuhan. Tak kami mengaku Tuhan. Lolo daging udang bargo, pagido padiho api, wah roa api, wah kita nagalekin, gabehehe lawan kuah. Melanjutkan perjalanan untuk hidup dalam kebenaran. Lanjutkan perjalanan untuk hidup dalam kebenaran. Untuk apa dipahehe moloholan? Hanya kepuasan-kepuasan begitu. Tujuannya memimpin ke dalam sebuah kebenaran. Kemudian ada nubuat, ada kebenaran. Tujuannya semua apa? Untuk menuntun, memimpin kepada seluruh kebenaran. Tidak ada Roh Kudus bekerja membuat orang menuntun melenceng ke sana ke sini. Itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu jalan utamanya itu memimpin orang ke dalam seluruh kebenaran. Tuhan dan mampu mengampuni Tuhan. Bodoh hati Tuhan. Ikutlah roh Tuhan, hatapi Tuhan, dan mubadakose, najolo Tuhan, salelelena, damose. Bodoh di Tuhan ada dalam cita roh Tuhan, mamerin bodile kita, mulu-mulu dan suka tapel Tuhan. Oh haleluya. Baru semuanya aku. Tuhan level dia dan beliau level mau selebriti lemah kuasa kita, lemah kuasa kita. Akhirnya kita bisa diberi kemampuan untuk melakukan dan akhirnya kita menuju kepada kebenaran. Kebenaran itu yang harus digenapi dalam kehidupan kita. Makanya Roh Kudus itu diberikan. Tidak mungkin Roh Kudus diberikan kalau dibawa kepada hal-hal yang lain. Kepada kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus Kristus dan firman Tuhan, Allah sendiri. Jadi Roh Kudus membawa manusia itu kepada Allah sendiri. Makanya banyak salahnya orang-orang karismatik itu entah kemana. Mungkin salah pengertian lah. Tidak punya pengajaran ya. Makanya kita butuh pengajaran supaya mengerti. Pengalaman itu nggak bisa disalahkan, itu karunia Tuhan. Tapi pengertian, pengajaran perlu. Pengajaran perlu. Jadi jangan salah menggunakan Roh Kudus itu, jangan salah menggunakan karunia Roh itu, karena itu diberikan untuk mendorong kita menuju kepada kebenaran, menggenapi apa yang Tuhan mau. Bukan memuaskan agamawi kita, bukan memuaskan emosi agamawi kita, tapi Tuhan berikan itu memang sampai membongkar semua emosi kita, sampai kita merdeka. Tapi tujuannya adalah untuk melanjutkan langkah-langkah kita menuju kepada kebenaran. Makanya banyak orang, karena saya ini anak pendeta, saya mengevaluasi perjalanan anak-anak Tuhan karismatik ini. Jadi kalau ada anak Tuhan dulu, oh najulu kami mau besok malam, tuh malasan, tuh si jago, tuh apa, luar biasa semangat doa di sini. Semangat doa. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sekarang bagaimana? Sekarang bagaimana? Perjalanan kan belum selesai. Makanya tidak ada pensiun bagi seorang anak Tuhan sampai mati. Sampai mati. Jadi kalau kita sudah lama dalam Tuhan, hamu mana kosai? Kami budimak enggak. Justru kita di depan. Ayo kosong tuntut. Jadilah teladanku. Jadi kita yang sudah lama dalam Tuhan
pada akhirnya nanti harus bisa berkata sama orang muda, jadilah teladanku, karena aku sedang meneladani Kristus. Amin. Bukan kamu mana posoi, itu kekristenan yang salah. Karena Roh Kudus itu bekerja terus membawa kita hari demi hari kepada seluruh. Amin. Dan selanjutnya saudara-saudara kita lihat, kita dibawa kepada seluruh. Makanya bawalah diriku kepada segala kebenaran. Ini yang rusak ini pada akhirnya tahap demi tahap akhirnya menjadi seperti Kristus. Jadi nyanyian-nyanyian kita banyak tentang itu. Ku mau seperti Yesus. Itu sasarannya Roh Kudus itu. Jadi ada juga karismatik berjuang, berlomba, bertanding. Pada gereja guna, bodoh. Janganlah kamu api di sini. Aku gereja Nabi, kalau diangkat ujian guna, ada api itu diperbaiki di sini. Akhirnya jadi apa namanya? Persaingan kan jadi bukan Roh Kudus lagi, Roh Kudus. Tidak sehat. Jadi kita mau memiliki pemahaman yang lengkap tentang Roh Kudus. Di satu sisi mintalah pertemuan Roh Kudus, gunakan bahasa roh, itu bahasa doa. Kata itu kan Roh Kudus itu menolong kita, menolong. Bergunakan itu bahasa doa. Itu pemberian yang luar biasa. Manusia bisa berkomunikasi dengan Allah lewat roh. Itu pertahankan. Di sisi lain, saudara harus menyadari bahwa itu semua adalah alat untuk menggerakkan kita, menguatkan kita untuk melanjutkan perjalanan hidup dalam kebenaran. Baik karunia roh, membuat mujizat-mujizat, semua itu diarahkan untuk berjalan menuju kebenaran. Jadi dalam penggunaannya pun harus berhikmah. Amin. Karena itu bahasa dua pribadi. Kalau di gereja, puji Tuhan. Tapi kalau di luar Matoro, Tuhan gak peduli. Kalau masalah ya di hubungannya, di rumah, ya gak masalah bagi Tuhan. Tapi persoalannya bagi orang lain jadi masalah. Ya, jadi masalah. Karena itu harus berhikmah. Amin. Satu waktu ada seorang anak muda, orangnya sungguh-sungguh. Nah, karena dia orang minder, setiap mau tampil dia di sekolah berdoa dulu. Tuhan, tolong aku ditugaskan marsimen memimpin lagu Indonesia Raya Tuhan. Engkau tahu aku lemah Tuhan. Tolong aku Tuhan. Dia berpuasa supaya bisa pimpin lagu Indonesia Raya. Karena dia sudah dipenuhi Roh Kudus, ya dia mengadakan Roh Kudus, ya kan? Aku kan lagu Indonesia Raya mengucapkan Pancasila. Tuhan tolong saya Tuhan, pakai saya Tuhan. Lalu tak lagi pembacaan Pancasila. Oh haleluya, tolong darah Yesus. Cara saya Pancasila. Pancasila kata siswa. Sampai kepada yang pertama, kan ada Tuhan di situ. Ke Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Berbahasa roh. Langsung kan karena ada Tuhan. Dia tentang kata Tuhan ini apa kali gitu. Langsung apa-apa itu. Langsung
ini kan. Bagi orang lain kan yang tidak mengerti jadi dibilang apa? Gila kan? Artinya kita harus, makanya ada disebut apa? Penguasaan. Dua. Nah, itulah saudara-saudara yang indahnya dalam Tuhan. Ya. Jadi Roh Kudus itu penting memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Namun semakin lama kita makin dewasa juga menggunakan. Makin dewasa. Di perjalanan saudara bisa berkata-kata. Naik kereta pun bisa, sambil masak pun bisa. Itu hebatnya, luar biasa. Luar biasa. Nah, kemudian kita lihat Bapak Ibu, dan kita semua mencerminkan kemuliaan dengan muka yang tidak bersih. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, jadi kita itu dibawa kepada kemuliaan yang semakin besar, semakin serupa dengan Kristus. Kemudian yang terakhir adalah bagi orang percaya memberitakan hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang apa? Yaitu hal-hal yang akan datang menyangkut apa yang Yesus telah berbuat. Jadi hal-hal yang akan datang itu bukan hal-hal yang akan datang di luar dari karya Kristus, tetapi akibat-akibat dari apa yang Yesus berbuat itu diberitahukan. Misalnya saudara-saudara, yang pertama, kematian Kristus itu Roh Kudus menegaskan, memberitahukan kita itu berdamai dengan Allah seterusnya. Roh Kudus mengingatkan, kamu gak usah khawatir, gak usah takut, karena apa yang Yesus kerjakan di zaman dahulu itu bekerja terus di sepanjang kekekalan. Itu engkau diperdamaikan. Jadi Roh Kudus itu memberitahukan itu, bahwa apa yang Yesus sedang kerjakan itu mendamaikan kita. Kematiannya mendamaikan kita dengan Allah. Engkau tidak usah tertuduh, engkau tidak usah takut. Roh Kudus itu mengingatkan selalu, memberitahukan engkau sudah berdamai dengan Allah lewat pengorbanan Yesus. Kemudian yang kedua, kebangkitan Kristus juga. Apa yang Roh Kudus beritahukan, yaitu dampaknya bagi orang percaya kemudian. Jadi kebangkitan Kristus itu dan dampaknya adalah Roh Kudus itu memberitahukan kepada kita akan mengalami kelahiran baru, kemudian pertumbuhan rohani. Ya, pertumbuhan rohani. Roh Kudus itu akan mengingatkan dampak kebangkitan itu. Engkau akan bertumbuh, engkau akan serupa dengan Kristus. Engkau akan dewasa rohani, engkau akan mencapai ini dan itu. Itu diingatkan, diberitahukan oleh Roh Kudus apa yang akan kita alami ke depan, ya, dari dampak dari kebangkitan Kristus itu. Kemudian kenaikan Kristus dan dampaknya bagi orang percaya, Roh Kudus memberitahukan apa yang akan dialami anak Tuhan ke depan. Kita akan mengalami kesempurnaan gereja, dampak dari kenaikan. Kita akan mengalami pengangkatan. Roh Kudus mengingatkan itu. Jadi dasar-dasar apa yang akan dialami orang percaya ke depan itu dasarnya adalah apa yang Yesus sudah berbuat bagi kita. Roh Kudus itu mengingatkan, memberitahukan ini loh yang akan kau alami, hasil karya Yesus Kristus. Ini yang akan kau alami. Itu akan diingatkan terus, dan pada akhirnya saudara-saudara kita akan menyanyikan ini. Amin. Mari pemain musik silakan datang ke depan. Haleluya. Ini adalah ayat firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 18 dan ayat 19. Ini adalah tema
gereja kita, lagu yang diciptakan oleh pendeta Orda itu ketika mungkin beberapa hari yang lalu, dan ini karena ini liriknya firman Tuhan, maka lagu ini adalah lagu yang berkuasa. 3 kata. Betapa hebat kuasa-Nya, percaya
bersama